Salah satu orang yang anti dengan ruqyah adalah Pak Danu yang sering muncul di TV. Salah satu statement beliau mengatakan bahwa Al-Quran terlalu mulia untuk digunakan sebagai pengusir jin. Ini statement yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya menarik, tapi sebetulnya merusak daripada ajaran Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena jelas-jelas pertama Rasulullah dan para sahabat menggunakan ayat Al-Quran untuk mengobati suatu penyakit. Ada sahabat yang mengobati orang gangguan jiwa dengan membacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Ada sahabat yang membacakan surat Al-Mu'minun kepada orang yang sakit. Kemudian ketika ada seorang budak wanita yang ingin menemui Aisyah untuk minta diruqyah, Rasulullah mengatakan, ruqyahlah ia dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, selain ruqyah dengan membacakan Al-Quran adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, yang kedua adalah prinsipnya orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkan dengan hikmah, dengan tenang, dua-duanya mendapatkan pahala. Dan dalam terapi ruqyah, peruqyah itu membacakan ayat-ayat Al-Quran, sementara klien mendengarkan dengan penuh khusyuk. Dengan demikian, sembuh atau tidak sembuh ketika menjalani terapi ruqyah akan mendapatkan pahala. Karena prosesnya itu tadi, membaca ayat Al-Quran dengan kesungguhan. Dan klien pun mendengarkan dengan kesungguhan pula. Lalu statement Pak Danu yang kedua adalah dia merasa heran ketika ada orang membacakan ayat Al-Quran atau Al-Fatihah ke dalam sebuah air lalu diminum untuk sebagai obat. Dia merasa heran dengan itu. Padahal itu pun dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika tersengat sakala jengking, dia mengambil air, campur garam, dibacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lalu air itu diusapkan ke bekas luka. Begitupun secara ilmiah, membacakan ayat Al-Quran pada sebuah air lalu diminum, itu penjelasannya ada. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Fenomena Meminta Air Doa. Itu jadi air itu, kata seorang peneliti dari Jepang, air itu bisa menangkap pesan yang kita sampaikan. Semakin konsentrasi orang memberikan pesan ke dalam air, maka pengaruhnya semakin kuat merubah molekul-molekul air itu. Nah, ketika kita membaca ayat Al-Quran pada sebuah air dengan penuh kekhusyuan, maka itu pengaruhnya akan sangat kuat sekali pada molekul-molekul air, sehingga ketika diminum, karena molekulnya berubah menjadi bagus, sehingga ketika diminum bermanfaat untuk tubuh, termasuk untuk mengobati sebuah penyakit. Itu jadi ketika seseorang mengatakan sesuatu yang kelihatannya indah, padahal sesungguhnya kalau kita cermati, kita bandingkan dengan kebiasaan sahabat Nabi dan ulama-ulama sebelumnya, itu malah pernyataan seperti itu ternyata malah untuk menjelekkan ruqyah syariah. Padahal itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka sekali lagi waspadalah. Saya menangkap banyak sekali orang yang sebetulnya mohon maaf banget ahli ceramah, ahli retorika mungkin, tapi sebetulnya pemahaman agamanya kurang luas, kurang mencakup semua. Dia mungkin hanya paham di satu ilmu tapi tidak paham di ilmu yang lain. Itu sebetulnya bukan sebuah aib, bukan sebuah kesalahan. Asal kita mau belajar, mau mendengarkan, mau meminta nasihat yang lebih paham di bidang itu.